lima. Oke bang, bisa diceritain bang awal mulanya abang menjadi food blogger dan sekarang abang juga rame nih dibicarakan tentang review abang. Bisa dijelaskan bang seperti apa bang? Ya awal mulanya saya jadi food reviewer lah ya. Sebelum ke kritik sebenarnya kan ke reviewer dulu. Awal mulanya cuma hobi aja. Terus setelah itu saya menemukan banyak sekali kendala dalam tempat-tempat yang saya kunjungi ini. Tidak begitu sempurna. Jadi saya mencoba untuk mengangkat esensi dari kritik sehingga bisa jadi alat untuk mereka berpikir, oh ya ini saya perbaiki deh. Jadi si Cold Blue ini tujuannya sebenarnya untuk membantu si pengusaha di saat yang bersamaan juga jadi wadah bagi konsumen. Kalau ada yang mengalami hal seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Gitu aja. Oke bang, terkait yang bawa maaf sendiri ya bang ya, atau dikatakan itu seperti apa bang, bisa diklarifikasi nggak bang? Ya, saya klarifikasi lagi, tidak ada pemerasan yang terjadi di pihak saya ataupun di pihak manapun yang berhubungan dengan saya. Jadi waktu bicarakan mengenai konten atau campaign, saya pasti akan memberikan sebuah tawaran. Oh, rate card-nya seperti ini. Nah waktu itu yang saya tawarkan dengan 8 konten itu dengan harga 350 juta, jadi tidak ada unsur pemerasan sama sekali. Jadi kalau misalkan dibilang ini adalah pemerasan berkedok reviewer, sama sekali tidak tepat. Karena kenapa? Karena gini, kalau misalkan bilang pemerasan berkedok reviewer, harusnya gue datengin dulu sebelum gue post. Sebelum gue post, gue datengin dulu orangnya. Ini jelek nih postnya nih, lo bayar gue deh biar nggak gue up. Ini kayak tidak terjadi. Ini gue cuma post secara nyata, secara apa adanya. Lalu setelah itu, kalau misalkan mereka mau memperbaiki, gue bisa bantu. Itu aja sebenarnya. Kalau tidak mau dibantu oleh gue pun nggak masalah. Bisa banyak orang yang bisa bantu, banyak profesional yang bisa bantu. Berarti yang 350 juta itu red card-nya itu red card-nya ya? Cold Blue. 8 konten itu sudah gue diskon 50% sebenarnya. Jadi kalau ditanya, nggak masuk akal nih orang, nggak ada kredibilitinya, kok bisa mahal banget? Ya suka-suka gue. Intinya kalau misalkan gue mau kasih rate segini, kalau lu mau ya lu tinggal bilang, wah nggak cocok nih, nggak masuk. Ya udah, banyak yang nggak cocok nggak masuk. Memang awalnya gue bikin rate yang tinggi juga, lebih ke gini. Gue akan fokuskan jamnya, pikirannya untuk tempat ini, gimana cara bantu. Bukan yang segala macam gue ambil, terus segala macam gue promosiin, enggak. Jadi itu juga salah satu hal ya kenapa gue bikin tinggi ya, supaya nggak banyak aja gitu, supaya nggak banyak yang mau gitu. Tapi kan hujatan abang nih ibaratnya dari netizen di sosial media, bahkan di tempat-tempat restoran pun kan sampai abang diboikot juga. Iya. Nah mungkin tanggapan abang seperti apa? Apa abang nggak peduli kah dengan komentar tersebut atau seperti apa? Tidak bisa dibilang tidak peduli ya. Gue sebenarnya sakit hati juga. Karena awalnya kan memang sebenarnya gue ini datang untuk membantu. Kalau misalkan sampai diboikot, menurut gue ya sedikit berlebihan. Tapi bukan berarti kalau diboikot abis itu gue tidak bisa datang ke tempat makan gitu. Jadi masih banyak tempat makan yang tidak memboikot gue. Tapi ya terus terang kalau ditanya ini sampai diboikot gimana, menurut gue ya sedih ya. Sampai terganggu juga nggak sih bang? Ibaratnya mental abang juga kan ibaratnya ini kan sampai ramai banget ya. Iya, jadi akhirnya ramai. Akhirnya ramai gitu. Dari awal yang kasus yang awal tuh yang sama Nyakopsa kan, sampai saat ini malah puncaknya gitu bang. Ya, kalau gue melihatnya sosok si Cold Blue ini sosok yang mencurahkan kebenaran. Sakit hati kalau gue bilang, bang, nafas lu bau bang. Sakit hati nih. Ya nggak, memang gaya gua ya gaya Sumatera Utara begitu, langsung gitu, kurang halus. Tapi setelah gua kasih tahu lu, bang, nafas lu bau bang, habis itu dia bisa introspeksi kan, wah, itu gua harus pakai penyedap mulut, nah gitu kan. Jadi intinya kalau misalkan sampai rame dari zamannya Nyakopsa, orang nggak suka sama gua. Kenapa orang nggak suka sama gua? Karena gua menyuarakan kebenaran, hal-hal yang sakit
untuk didengar, tetapi butuh, nyata, dan harus. Ini menurut gue. Kan abang awalnya reviewnya itu nggak tunjukin muka ya? Iya. Dan sekarang kan ibaratnya setelah waktu itu viral itu kan Jadi muncul. bikin muka muncul. Abang pengen ibaratnya baik lagi nggak sih dengan review abang awal gitu? Karena Oh kan iya, tepat sekali. Gue maunya nggak usah tahu siapa gue, nge-review secara bebas dan tidak perlu nunjukin muka. Tapi kan tidak bisa. Jadi ya sudah terlanjur. Tapi ada penyesalan gak sih bang? Maksudnya akhirnya setelah menampakkan wajah malah banyak kasus seperti ini. Iya, gitu banyak kan? penyesalan. Benar. Menurut gue kalau bisa kembali, gue akan tidak lakukan yang namanya review yang membuat gue reveal muka. Mendingan nggak usah deh. Mendingan nggak usah terkenal daripada gue harus review muka. Sebenarnya ya itu suara hati dalam gue. Tapi dampaknya udah abang rasain bang setelah banyak yang boycott abang. Menghujat, banyak menghujat. Untuk boykot belum, tapi gue udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu bahwa bro ada tempat yang naruh video, ada tempat yang naruh foto lu loh. Menolak lu untuk datang. Gue belum ngalamin. Efeknya ke gue, menurut gue tidak baik. Tidak baik, efeknya ke gue tidak baik. Tapi ya gue mencoba untuk move on aja sih. Tapi bang di tengah kasus abang ini kan banyak yang bilang pemerasan berkedok review dan sekarang juga ada nih di dunia skincare gitu kan. Mungkin abang punya himbauan gak sih apa yang dialami abang saat ini gitu untuk pemerintahan biar lebih bagus lagi nih ke depannya. Untuk orang review kan nggak salah dong untuk mereview sesuatu itu, tapi ini sekarang kan jadi disalahkan nih, yang bahkan abang diboykot gitu kan untuk mereview. Seperti apa nih bang? Sebenarnya ada institusi negara yang mengatur atau menjaga standar tersebut. Ada perlindungan konsumen, ada BPOM dan lain sebagainya. Nah menurut gua, kalau misalkan gua bisa bantu, gua akan bantu. Gua bisa menjadi jembatan antara pelaku usaha, konsumen, dan instansi negara, aset negara tersebut. Karena mungkin aset negara ini juga sekarang ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Harus dibantu lah. Karena menurut gua setelah demikian banyak konten yang gua post, artinya apa? Artinya adalah bukan cuma di F&B, tapi di industri lain juga sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Dan kita itu sebagai reviewer bisa dibilang itu sebenarnya mencoba untuk menyuarakan pengalaman dari seorang konsumen. Jadi makanya kita mendukung. tapi kan ini kan tapi ini kok kalau sebetulnya kan gini, sepakat nggak kok kalau sebetulnya BPOM atau lembaga konsumen ini lebih mawas, lebih untuk kembali kepada kodratnya dan hakikatnya mereka. Terus sepakat nggak? Tapi satu sisi di sini pekerjaan lo hobi lo sebagai atau konten review lo ini sedikit padanya harus pakai terms and condition gitu. Menurut gua kalau misalkan konten kreator dibatasi ABC, kayaknya sulit. Kalaupun mau, berarti dari BPOM-nya sendiri atau dari instansi negara sendiri itu harus kerja lebih keras. Karena kalau misalkan lu suruh kita begini tapi lu sendiri nggak kerja, ya lu repot juga ya. Nggak akan ada hasilnya gitu. Gue nggak nyerang siapa-siapa dan gue juga tidak nyerang siapa-siapa. Tapi menurut gue kita ini di posisi ini mencoba untuk membantu, tapi malah dibatasi. Nah ini jadi repot. Lu mau batasi seperti apa? Contohnya, misalkan apa contohnya? Ya lo nggak boleh lagi review betul-betul yang ini. Kalau nggak enak lo harus bilang lumayan enak banget. Ada batasan seperti itu. Ya. Berarti lu mencoba untuk menutupi satu hal yang namanya kebenaran. Berarti lu mencoba untuk sugar coating sesuatu yang tidak. Gitu ya? Maksudnya gitu.
merasa menjadi review munafik guys. Sangat menantang. Justru yang udah ada sekarang ini menurut gue kurang jujur. Sehingga makanya banyak orang yang gak suka sama gue karena apa? Terlalu jujur, jadinya kasar, jadinya serangan hujatan dan serangan kebencian. Sebenarnya bukan sama sekali. Sebenarnya itu lebih kayak ke menyadarkan. Jadi kalau misalkan lu batasi kata-kata A tidak boleh disebut, kata-kata B tidak boleh disebut, ini kita negara demokrasi, apa negara komunis, repot juga. Ya, kalau dibatasi begitu kita tidak bebas loh. Repot. Tapi kan ibaratnya review ini kan nggak cuman baru-baru ini kan sudah lama ya, ibaratnya nggak cuma sebentar gitu. Tapi di ujuk-ujuk tiba-tiba BPOM bilang membatasi, berarti menganggap bahwasannya review ini kayak nggak ada gitu, ibaratnya kayak bukan kesenjangan lagi yang di ini. Berarti menganggap tidak ada dong. Betul, yes. Memang kita itu dianggap tidak ada. Food reviewer itu adalah level terendah dari content creator untuk BPOM sekarang ini. Jadi dia bukan hanya bilang bahwa ini kesenjangan, ini bilangnya bahwa you're nothing, lu nggak ada, lu sama sekali nggak ada di agenda gua gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada. Tapi intinya sekarang sebenarnya kita mau bantu, itu aja. Oke, Mas lo buat deh. Kalau lo seandainya di hire atau katakanlah lo, ayo dulu sama Bepom kita sih jalan yuk. Kamu dengan cara seperti ini dan seperti ini. Mau nggak lo kok? Tapi di situ sekali lagi ada batasan. Oke gini, kalau lu bicara seperti itu, artinya adalah kita bergabung, bekerja sama, tapi ada garisannya. Oke, gue setuju. Kalau itu lu batasi, gue setuju. Kita rembukan apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Itu gue sangat terbuka. Beda sama gini ya, mulai sekarang lu tidak boleh ABC, tapi lu nggak kerja sama kita. Nah, gue nggak setuju. Tapi kalau misalkan oke, kita kerja sama yuk, lu bantu kita, tapi ada hal-hal yang boleh dianjurkan dan tidak boleh dianjurkan. Oke kan, terlepas lu salah, lu benar, terlepas begitu. Lu merasa gak sih dengan kejadian case gue ini ya memang pada akhirnya Bepom itu harus bangun, lembaga konsumen itu harus melek segala macam. Yes, betul banget. Gue setuju banget. Dengan kejadian seperti ini, menurut gue Bepom itu harus bangun dan harus ambil alih. Jangan sampai food reviewer kayak kita yang ambil alih. Akhirnya FYP-nya semuanya food reviewer, akhirnya banyak yang bingung gitu kan ya. Nah, menurut gue Bepom harus bangun, ambil alih, take control gitu. Nah itu aku potong sebentar Bang. Ya. Atau kerjasama mungkin Bang, ibaratnya antara Food Fruger dengan BPOM ini harus bersinergi Bang, ibarat. Menurut gua memang akan lebih baik untuk kerjasama. Tapi sebagai instansi negara itu dia harus punya standar yang kuat. Ya, dia take control dulu. Habis itu baru oke, kita kerjasama ya bagian ini. Kita kerjasama ya bagian ini. Ya kan sama kayak kan negara ini kan dipimpin oleh presiden. Presiden itu punya mandat besar kan, dia take control dulu. Setelah dia take control itu baru oke kerjasama sama yang ini, kerjasama sama yang ini gitu. Menurut gue BPOM-nya itu harus sadar dulu apa yang harus dikerjakan, bangun dulu ya. Kalau misalkan masih tidur mau kerjasama apa ya? Jadi bangun dulu, sadar dulu. Setelah sadar reach out ke kita, mungkin anak-anak muda ini bisa bantu, mungkin lebih banyak yang lebih pintar dari gue. Mungkin terkait konten yang cukup keras untuk mereview suatu masakan atau makanan, banyak yang mungkin bersuara gara-gara toko nih, ada beberapa yang tutup UMKM sendiri. Iya. Ya, saking kerasnya ya. Seperti apa kamu menanggapi desakan tim publik terkait UMKM beberapa yang sudah tutup? Ini tanggapannya simpel. Kayak mana? Lu tunjukin ke gua yang mana yang tutup. Tunjukin ke gua yang mana yang tutup. Tahu nggak yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu adalah ini beritanya dipakai buat dia sendiri naik pamor. Ini hampir tutup karena di review code lu. Omsetnya naik 100 kali lipat, lu bilang tutup. Apanya yang tutup? Kayak mana lu bilang tutup? Mana buktinya tutup? Ada yang tutup nggak? Coba buktikan yang tutup yang mana gitu loh. Justru lo dimanfaatkan ya untuk mereka. Yes, dan gua nggak masalah dimanfaatkan. Karena menurut gua kalau misalkan lu bisa perbaiki di saat yang bersamaan, waktu orang beramai-ramai datang dan lu sudah perbaiki, lebih baik omset lu meningkat. Bener nggak? Jadi jangan bilang ini orang bikin orang jatuh. Kemana
jatuh yang mana, yang tutup yang mana. Tidak ada satupun yang komplit yang tutup. Yang ekspansi banyak, yang makin rame banyak, yang makin baik banyak, yang tidak membaik pun banyak, yang tidak berubah sama sekali pun banyak. Tapi yang tutup menurut gua itu berlebihan, fake news. Kalau pernah itu tuh data dulu ya, Iya, tunjukin. iya, Dan lu bersedia untuk itu. iya betul. Datang coba. Kapan gua review lu dan apa yang terjadi? Ini sorry banget ya teman-teman. Misalkan gua punya restoran atau suatu establishment, tempat makan, ya. Nggak usah restoran pun nggak apa-apa. Datang nih food reviewer, orang kayak gua. Pas dia makan, terus dia bikin videonya jelek, lalu gue tutup. Oke, variabelnya terlalu banyak untuk dibilang bahwa gue tutup gara-gara dia. Terlalu banyak, variabelnya terlalu banyak. Kesatu, ini orang followernya 200 juta, sehingga semua orang tidak ada yang mau makan. Ya, satu ya, berarti tidak ada orang follower 200 juta. Kedua, lu sendiri punya branding, positioning, dan produk. Apakah tidak punya orang yang mau makan produk lu? Karena saat ini banyak orang tua tidak nonton TikTok, tidak nonton Instagram. Orang tua gua nggak nonton TikTok, nggak nonton Instagram. Jadi orang-orang ini nggak datang ke tempat lu. Ini variabel X juga. Jadi kalau misalkan lu tutup, itu bukan gara-gara gua, itu gara-gara lu sendiri tidak bisa mengatur supaya tempat lu ini survive. Ini menurut gue. Tapi Dengan Indra itu kan ada juga yang menyangkut soal konten review itu selalu mungkin ada yang isi bau lah. Ada aja lah yang ya. gitu. Skeptis mungkin orang kok Selalu ada. Selalu ada. Ini kok gimana tanggapannya kok? Oh, thank you. Terima kasih banget. Gua hampir lupa. Ini gua harus jelaskan dengan tepat. Jadi gini. Awalnya gua itu mengalami semua sendiri. Kalau nggak gua alami, ya istri gua alami. Lalu 2024 kebanyakan yang mengalami bukan gua. Yang mengalami itu adalah konsumen. Konsumen yang tidak gua kenal, biasanya DM, biasanya reach out, biasanya kasih tahu. Nah, dari mungkin ya dari 100-200 satu atau dua yang gua up. Jadi bukan gua yang alami setiap kali ada baut, ada apa. Kalau yang ada baut terakhir itu Paku. temennya teman gua, orang Singapura. Yang berikutnya lagi yang itu itu mantan pacarnya teman gua. Terus yang sebelumnya yang ada kecoa lah, ada tikus lah, ada itu orang beritanya juga dia sudah up di sosial media dia sendiri. Lalu dia reach out ke gua, bang, gua up di sosmed gua tapi nggak rame bang, gua pengennya. Terus gua tanya, biasanya gua tanya, objektifnya apa? Lu mau up story ini? Objektifnya saya sakit hati. Satu. Kedua, objektifnya saya tidak mau orang lain mengalami. Nomor 3, objektifnya apa? Saya mau minta ganti rugi bang. Enggak ada yang peduli sama saya sakit hati. Nah jadi kalau kembali lagi, kalau perlindungan konsumen jalan, kalau BPOM jalan, ini nggak akan terjadi nih, ya kan? Nah sekarang gue bantu, abis itu gue dibully sama satu Indonesia ini. Terus gue jadinya bingung gitu ya. Ya itu aja jawabannya. Bukan gue yang alami, banyak orang yang alami, mereka lapor ke gue. Kalau yang angkat, Namanya? kalau yang angkat. Tapi mau bantu tapi akhirnya ya aku kena impact-nya ya Iya. bantu gue dibully, Iya. nggak dibantu, ya ada hak pengen yang di up ini suaranya. Ya terus terang ya, setelah kejadian yang terakhir ini, karena menurut gue ini udah kesekian kalinya gue dibully secara umum ya, 2023, 2024 dan sekarang 2025. Kayaknya gue akan stop ya. Kayaknya gue akan stop ya, karena ya gue punya hidup juga. Kalau misalkan hidup gue diganggu, menurut gue akan diam aja sih. Silahkan menikmati. stop untuk mereview atau apa? Maksudnya untuk Ya, jadi kalau misalkan ada yang lapor nih ya kayaknya gue nggak akan up lagi. Ya kecuali gue sendiri yang ngalamin ya. Ya kalau misalkan gue sendiri yang ngalamin itu sebenarnya tuh hak pribadi, hak konsumen. Nah kalau orang lain yang ngalamin kayaknya nggak. Ya menurut gue bukan urusan gue lah jadinya. Gue nggak usah ikut campur lah. Jadi membatasi ya. Membatasi diri. Tapi tidak membuat lo berhenti untuk review. Tidak berhenti untuk mereview. Mereview itu kan sebenarnya hobi ya. Kan gue nggak harus review. Kalau
maaf kata, kalau misalkan di Jakarta ini tidak suka gue review, gue tidak akan review Jakarta. Ya kan fair ya. Gimana Bang? Balik benar yang mengartikan Pak Bondan anggapannya seperti itu. Pak Bondan ya? Pak Bondan itu sepuh saya. Kalau dibilang food reviewer ya kita semua lihatnya Pak Bondan. Dan saya sendiri juga dari kecil nontonnya Pak Bondan. Kalau dibilang disandingkan, kayaknya tidak bisa disandingkan, terlalu jauh gitu. Beliau juga ilmunya juga terlalu jauh. Mungkin yang bisa saya tambahkan adalah perspektif dan pemahaman. Jadi kan memang Pak Bondan sepuh kan, tapi kan kita masing-masing punya pemahaman tentang makanan berbeda-beda. Jadi itu aja yang bisa saya tambahkan. Nah kalau misalkan food reviewer semuanya kayak Pak Bondan, sekarang bukannya tidak baik, tetapi menurut saya banyak dibohongin sama konten kreator juga. Waktu bilang enak, datang ke tempatnya kok bilang enak ya, enaknya di mana? Jadi kenapa saya bikin review ya dengan cara yang berbeda, dengan style yang berbeda? Karena saya tidak mau sampai orang itu mengalami hal yang saya alami juga. Itu aja sih sebenarnya. Bagaimana sih kok dapur itu kalau dulu udah dibayar dapur bisa enak sesuai apa? Kenapa? Kalau dapur seorang reviewer kalau ada money-nya bisa mendapatkan. Oh, jadi sebagai seorang food reviewer, kalau lu bayar gua bisa request dibilang enak. Untuk saat ini gua nggak tahu, tapi gua sendiri tidak mau. Bahkan terakhir dibayar untuk turunin posting gue tidak mau. Tapi saat gue dikasih tahu bahwa lu salahnya ini, gue langsung tarik. Gue langsung turun. Karena oke, kalau misalkan gue salah, gue tidak perlu dibayar untuk kasih tahu bahwa lu tuh salah, lu turunin postingnya enggak. Lu tinggal coba untuk jadi nggak banyak ya, tidak banyak orang yang mau diskusi, tapi dia maunya cuma nyerang. Jadi kalau misalkan mau diskusi, gua akan terbuka untuk diskusi. Nah, untuk pertanyaan ini menurut gua tidak terjadi di gua. Lu tidak bisa bayar gua untuk bilang enak kalau ini tidak enak. Karena ini menurut gua lagi ya, ini menurut gua. Bohong lu. Coba lu dibayar berapa? 5 miliar. Lu dibayar 5 miliar gitu. Suruh bilang enak. Terus terang, kalau gue hari ini ditawarkan 5 miliar untuk bilang enak, ya, gue akan ambil uangnya. Tapi gue bilang gak enak. Lu tawaran 5 miliar, lu bilang enak. Terus gue makan, gue akan bilang, wah ini tidak enak. Karena gue tidak pernah bilang bahwa gue endorsement ya. Gue bilangnya honest review. Iya. Ya lu bayar gue buat honest review, lu bayar gue buat bicara kejujuran gitu. Itu aja. Simple. Terakhir adalah ketika munculnya kabar ini banyak membeli itu lihat musuh-musuh akhirnya kepada speaker mungkin dari Iya, bermunculan. chef dari food Iya. vloggers yang lainnya yang mungkin pernah tersinggung sama lu akhirnya buka suara ini gimana nih Bang akhirnya lu tetap dapat sindiran dari berbagai macam Terima kasih. kalangan Terima kasih. akhirnya siapkan Iya, terima kasih. Terima kasih. Menurut gua suatu kehormatan. Jadi kalau gua melihat diri gua itu sebagai beginner. Jadi kalau ada senior gua atau ada orang yang lebih ngerti tentang makanan, tentang hospitality, tentang service, tentang konten, tentang media, tentang storytelling, lalu dia kritik gua, menyindir gua terima kasih. Cuman lu jangan bully gua, lalu lu merasa bahwa lu paling benar. Gua nggak bisa appreciate. Gua appreciate kalau misalkan lu nggak suka sama gua, nggak apa-apa. Karena nggak semua orang harus suka gua. Gua juga appreciate lu kritik gua. Gua appreciate juga lu ngomong the truth about me. Ya. Tapi gua nggak appreciate lu bully gua secara pengecut ya. Lalu habis itu mengumpulkan massa menyerang gua. Itu gua nggak appreciate. Stop doing that. Nggak oke. Itu aja. Bang, aku mau penegasan Bang, tadi kan abang bilang kalau ada bukan banyaknya apa itu F&B variabel itu kan kalau bangkrut itu kan bukan karena abang ya. Misalkan kalau ada F&B yang bangkrut karena abang, itu abang berani bertanggung jawab nggak sih Bang? Terkait itu. Sekarang gue tanya sama lu,
kalau F&B bisa bangkrut gara-gara satu food reviewer, Ya. F&B itu apakah cukup baik? Gue balikin pertanyaan ke lo. Kalau satu establishment bisa bangkrut gara-gara satu food reviewer, apakah lo bisa bilang tempat itu adalah tempat yang baik? Enggak sih. Jadi buat apa gue tanggung jawab untuk tempat yang tidak baik? Jadi sebenarnya gini loh, kalau lu bikin makanan lu kadang enak, kadang enggak, kadang bagus, kadang jelek, kadang basi, kadang enggak. Terus lu bangkrut sendiri gara-gara terakhir gua speak up. Terus gua harus tanggung jawab gara-gara makanan lu itu. Menurut gua nggak fair. Beda sama gini loh. Gua udah mendekati bangkrut nih. Lu bisa bantu gua nggak? Sepeser pun gua nggak bakal minta lu. Gue udah mendekati bangkrut nih, gue udah gak punya uang lagi nih, gue udah gak bisa survive, gue punya anak, punya istri, kadang-kadang gue juga harus biayain orang tua gue, lu bisa bantu gak? Gue bantu tanpa sepeser pun, dan banyak yang gue bantu. Ya jadi kan code blue itu adalah orang udah mau mati, gue kasih resuscitate supaya lu gak mati, itu code blue tujuannya. Oke? Ada pesan bang untuk para ini pesan buat para Netizen dari pemerintah, Para food reviewer. food review. Mungkin Semangat, tetap bicara kebenaran, ya siap-siap dibully satu Indonesia. Oke, makasih Bang.